Oke, Bapak Ibu, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu semua. Saya sedikit meminta waktunya, di mana kegiatan kami ini adalah RTL, yaitu rencana tindak lanjut. Ini masih rencana. Kalaupun nanti contoh dalam pemaparan saya ini setuju, kita akan melaksanakannya di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Pak Hirul Erikosain, unit kerja dari SD Swasta Santo Mikael. Saya adalah peserta PKG PJOK Kabupaten Samosir Angkatan 1 kelas 1. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini yang menjadi RTL atau rencana tindakan saya di sekolah ataupun dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama itu adalah penerapan SIM. Mungkin kita pernah melihat tapi tidak pernah memahami. Apa itu SIM? SIM ini adalah singkatan dari Sport Education Model. Itu yang saya masukkan dulu untuk rencana tindak lanjut kita di sekolah kita. Bapak Ibu, memang ketika pertemuan kami di sana, yang namanya SD, itu tidak ada seperti yang kita buat di sekolah kita. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau dia di SMP, itu ada OSISKA. Kalau dia di SMA, ada juga OSISKA. Tetapi kita membuat ada kegiatan kita setiap yang namanya pembagian rapor di akhir semester. Jadi yang kami buat ini Bapak Ibu, tidak jauh beda dengan apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Cuma yang kita buat ini belum sempurna. Karena apa belum sempurna? Kalau kementerian ataupun dari BBGP itu menerapkan adanya penerapan SIM ini, yaitu Sport Edukasi Model. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya buat di sini judulnya penerapan SIM pada pertandingan pramuka cup, gala dan futsal. Apa sebagai latar belakangnya? Latar belakangnya Bapak Ibu, melatih kebugaran jasmani merupakan kebutuhan seluruh makhluk hidup atas kemampuan fisiknya untuk mampu melakukan berbagai hal dalam aktivitas sehari-hari. Melatih kebugaran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara latihan. Salah satunya seperti dengan bermain permainan tradisional. Permainan tradisional adalah salah satu model pembelajaran yang dapat mempengaruhi gerak tubuh dan meningkatkan kemampuan motorik seseorang. Menurut Peraturan Kemenpora Nomor 4 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 4, bahwa olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik ataupun mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya sebagai hiburan, kesenangan, kebutuhan interaksi sosial. Itulah latar belakangnya Bapak Ibu. Ada beberapa hal penting dalam kegiatan ini yang saya ambil. Yang pertama,
untuk meningkatkan minat dan bakat kemampuan murid dalam bidang olahraga dengan konsep SEM, Sport Education Model. SEM ini Bapak Ibu hanya yang kurang kita di sini. Yang pertama, ketika kita melaksanakan kegiatan kita di sekolah, kita tidak ada membuat yang namanya acara pembuka ataupun acara penutupan. Tapi alangkah baiknya yang diharapkan pemerintah juga dalam pembuatan aktivitas olahraga itu bukan hanya pada saat contoh pembagian rapor ataupun akhir-akhir semester, tapi contoh ketika hari-hari besar, ketika 17 Agustus. Tapi kita di sini ketika 17 Agustus kita melaksanakannya bersama-sama di Tanah Lapang, bukan di tempat kita masing-masing. Jadi kalau pada saat 17-an mungkin agak susah, agak rumit. Nah, yang kedua adalah mengembangkan kompetensi karakter, kesiapan kerja dengan target yang baik selama pelaksanaan kegiatan. Artinya di sini Bapak Ibu, SEM ini, Sport Education Model ini Bapak Ibu, anak didik yang berperan. Artinya apa di situ? Yang pertama, memang tidak jauh yang sudah kita buat. Contoh, yang menjadi wasit ketika pertandingan yang seperti yang saya buat tadi judul yang pertama, contoh gala, futsal, itu adalah siswa yang berperan. Yang kedua, sebagai reporter, sebagai pelatih, itu harusnya adalah anak didik kita. Itulah yang disebut dengan mungkinlah keterlibatan setiap anak didik kita. Karena apa? Kita tidak tahu, mungkin anak didik kita yang sedang diam-diam di dalam kelas, padahal dia kalau seperti reporter dia, wah, bisa aja dia jadi semangat kan seperti itu. Yang berikut nanti dalam Sport Education Model ini, inilah rencana-rencana kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan kita buat di sekolah kita, yaitu kepada anak didik kita nanti kita buatlah seperti ada kameramennya, kita buat seperti kalau walaupun kita buat piala pramukanya, anak didiklah yang menjadi siapa nanti yang jadi warcapnya, siapalah yang menjadi seperti sebuah cerita. Tapi yang diperankan oleh anak didik kita. Itulah yang sudah kami buat, bahkan kami rancang dalam yang mau kita tindak lanjuti di sekolah kita. Yang ketiga, hal pentingnya adalah ikut serta dalam merayakan. Artinya di sini Bapak Ibu, anak didik kita, bahkan kita pun Bapak Ibu guru harus juga ikut merayakannya. Contoh, bukan harus seperti jadi supporter kan, bukan. Tapi ketika anak didik kita terlibat dalam kegiatan tersebut, kita jangan acuh tak acuh. Mau cara atau tidak? Alangkah baiknya tetap kita memberikan support kepada anak didik kita. Oh, sama di sini. Era pura-pura kita bangun. Kenapa rupanya kalau kita buat? Nanti akan saya seleksi. Padahal kita dalam kelas itu sudah tahu siapa sebenarnya yang mampu bermain gala, mampu bermain futsal. Tapi Bapak Ibu di sini sedikit, saya buat pun ini yang namanya gala dan futsal bukan harus itu ya. Boleh kita buat yang lain. Senang. Tapi ini yang sudah pernah kita buat loh. Tapi alangkah baiknya untuk kedepannya kita lengkapi lagi apa yang kurang dalam sekolah kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, tujuan program, yaitu tujuan kegiatan itu. Yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan murid dan bekerja sama. Artinya keterampilan sosial ini Bapak Ibu, terkadang anak didik kita ini walaupun sudah kawannya yang bertanding, bisa aja dia tidak suka. Ini kan perlu juga ini. Bagaimana sosial dia terhadap kawan-kawannya. Masa kawannya sudah bertanding dia tidak mendukung? Kan udah tanda tanya luar biasa kan?
Harusnya karena kawannya yang di situ bertanding, harusnya dia juga akan ikut. Itulah yang disebut tadi yang terakhir itu ikut serta dia. Oh, ini kan kawanku. Apa yang bisa saya lakukan untuk kawanku ini? Mendukungnya seperti itu. Yang berikutnya mengikuti arahan untuk pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya bilang tadi. Setiap anak didik kita itu kalau bisa kita buatlah apa yang menjadi tugasnya ketika kawan-kawannya bertanding di lapangan kita atau dalam kegiatan kita. Yang kedua, menanamkan pola hidup sehat. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kebugaran. Apapun namanya Bapak Ibu, yang namanya olahraga memang harus yang paling utama adalah kebugaran anak didik kita ataupun kesehatannya. Yang berikut adalah mengenalkan kegiatan olahraga tradisional dan olahraga lapangan. Apa tadi itu olahraga tradisional? Olahraga tradisional itu adalah sepertinya bukan solo. Kalau bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Bataknya, kalau kita di sini adalah girl. Tapi kalau sebenarnya itu di daerah Jawa sana atau di Medan itu sering disebut bukan solo. Itulah salah satu olahraga tradisional. Yang berikut olahraga lapangan. Olahraga lapangan ini Bapak Ibu banyak sebenarnya. Yang pertama ada basket, ada yang namanya bola voli, sepak bola, yang namanya kaspi, itu juga olahraga lapangan. Tapi sering kita membuat olahraga lapangan ini di sini dibagi menjadi dua. Ada nanti itu untuk permainan bola besar, permainan bola kecil. Itulah itu Bapak Ibu. Yang berikut capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk kegiatan ini. Dalam aktivitas ini, semua peserta didik terlibat dalam kegiatan, di mana tiap kelas mempersiapkan dan latihan secara mandiri dalam pertandingan mempersiapkan timnya untuk menang. Namun, sebelum pertandingan akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan dipertandingkan kepada siswa atau perwakilan setiap kelas. Tapi memang Bapak Ibu, sering kita buat itu di sekolah kita ini memang masih kekurangan saya khusus untuk dalam olahraga ya. Karena apa? Sering saya membuat mau besoknya bertanding harus saya panggil yang namanya kelas. Tidak ada persiapan sama sekali. Tapi kita coba untuk kedepannya, kalau dapat kita lakukan ini akan semakin memperbaikilah apa yang kurang selama ini di sekolah kita ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, selanjutnya perwakilan tiap kelas akan diundang rapat untuk menentukan cara olahraga apa yang akan nantinya dibawakan pada hari untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan. Maksudnya di sini Bapak Ibu akan kita undang perwakilan biar tahu di bagian mana laki-laki, apakah laki-laki perempuan ikut juga dalam pertandingan futsalnya, atau apakah dalam permainan tradisional itu ikut juga laki-laki perempuan kan itu. Tapi itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, struktur program ini Bapak Ibu. Yang pertama penanggung jawab sudah jelas, itu kepala sekolah, koordinatornya saya, pesertanya semua siswa-siswi SD Santurkai. Kegiatan dilaksanakan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sebelum pembagian rapor tentang tata acara sebagai berikut. Sebelum kegiatan, setiap keputusan dari tim dilakukan pertemuan. Peserta mengikuti sosialisasi tersebut dilaksanakan supaya setiap kelas mempersiapkan pemainnya. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai pagi hari sampai dengan selesai. Yang ketiga, puncak kegiatan adalah sehari ataupun sebelum pembagian rapor. Yang berikut Bapak Ibu, random acara prom kakap di SD Santurkai untuk tahun berikutnya. Nomor 1 yaitu kegiatan pendaftaran peserta. Keterangannya, siswa didaftarkan untuk mengikuti yang di lembaga.
mengisi formulir pendaftaran dan mendapatkan nomor peserta. Yang kedua, pembukaan pertandingan. Inilah yang saya boleh Bapak Ibu. Bahkan nomor 1 2 pun belum ada jadwal pendaftarannya bagaimana. Langsung kita ambil, langsung. Oke, besok ini kami ya set nomor. Padahal alangkah baiknya jika ada pendaftarannya. Oke. Yang kedua, pembukaan pertandingan adalah acara pembukaan kegiatan pramuka secara resmi. Memang kalau saya pikir-pikir juga memang pas itu. Karena apa? Biar orang tua pun sadar dan paham bahwa kegiatan yang kita buat di sekolah itu bukan asal-asal. Selama ini kita buat pekan kadang-kadang acara pembukaan ini, kadang aku di sekolah punya ikut, kadang selama ini. Tapi alangkah baiknya akan kita buat lagi yang lebih berjelas. Yang ketiga, pengumuman lomba. Pengumuman dan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba yang telah dilaksanakan. Yang keempat adalah penutupan atau acara penutupan. Yang berikutnya, ini yang terakhir, kapasitas yang dimiliki atau aset-aset basic thinking. Yang pertama, kalau di PPT kami, Bapak Ibu, ada beberapa model atau aset. Tapi yang saya ambil hanya 5 aset, yaitu yang pertama modal manusia. Modal manusia ini yang pertama adalah kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Inilah yang saya bilang dari Bapak Ibu. Terkadang orang tua ini sepertinya ketika sudah selesai ujian, pikiran orang tua udah nggak ada lagi kegiatan di sekolah seperti itu. Tapi kalau mudah-mudahan dengan kita buat seperti ini, mungkin orang tua pun sudah mulai memahami bahwa berarti ini sudah kegiatan yang rutin, memang yang bagian dari olahraga seperti ini. Modal fisiknya adalah lapangan sekolah kita. Modal sosial, komunitas belajar sekolah dan komite. Modal politik, dinas pendidikan dan yayasan. Modal finansial adalah dari dana kepramukaan. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya paparkan dari kegiatan kami atau rencana tindak lanjut saya untuk sekolah kita. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh disampaikan. Terima kasih, boleh. Terima kasih kepada Bapak saya yang sudah melakukan dan Bapak saya rencana juga dan juga jadi ini ada lagi video kan? Tetap ya. Bisa ada. Apa lain? Bisa ditampilkan di bawah. Ini kan rencana tindak lanjut. Ini nggak usah jadi langsung aja. Harusnya saran dan juga petunjuk mudah-mudahan dapat kita laksanakan yang lebih baik lagi ke depannya dalam kegiatan pramuka kita. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ada? Pas? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dan waktunya. Semoga dari hasil diskusi kita ini dapat kita laksanakan dan lebih berkembang lagi ke depan. Saya ucapkan terima kasih.